Boleh perkenalkan diri kalian dulu namanya? Nama saya Abdul Wahid, usia saya 27 tahun, berasal dari Indramayu. Nama saya Butner Rutasoid, umur saya 20, asal dari Medan. Nama saya Aisiti Fatimah, saya berasal dari Cianjur dan umur saya 19 tahun. Nama saya Doli Andrian, saya berasal dari Sragen, umur 27 tahun. Perkenalkan, nama saya Yohana, umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Andi Fikria Amalia Muntahar, biasa dipanggil Vika, umur 24 tahun, dari Makassar. Resmi Situmorang, saya berasal dari Medan. Umur saya 7 tahun deh. Halo, nama aku Sor Sinaga, asal dari Medan, umur 19. Nama saya Miswar, asal Makassar, Pindrang, umur 22 tahun. Nama saya Arsan Abdul Rahim, biasa dipanggil Arsan. Usia saya 25 tahun, berasal dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Gimana perasaan kalian pas kalian tahu kalau kalian menjadi peserta yang lulus wawancara? Perasaan saya diumumin waktu lulus sih ya senang sekaligus terharu, karena apa ya, udah berdebar gitu ya kan. Pengumumannya keesokan hari gitu, jadi berdebar, banyak berdoa gitu. Seneng lah, apalagi yang keluarga yang di rumah pasti seneng. Perasaan saya yang pertama itu saya terkejut gara-gara ya kita itu mustahil gitu lulus, tapi ya dengan kuasa Tuhan kita bisa lulus. Dan di satu sisi saya juga agak sedih karena ada kawan saya yang belum lulus gitu. Intinya saya sangat senang sekali, bercampur sedih. Yang pastinya bahagia, senang, alhamdulillah dan bersyukur banget. Tapi mungkin ini bukan akhir ya, tapi ini awal. Ini awal perjalanan kita. Waktu pertama kali dengar nama saya dipanggil, alhamdulillah, nggak nyangka. Karena saya itu termasuk murid yang masih baru ya di APPR, jadi kayak yang nggak nyangka banget dalam waktu sebegitu singkat. Alhamdulillahnya LPPR juga kooperatif, mau membantu biarpun masih baru, jadi senang, nggak nyangka, bahagia juga. Perasaannya sih senang banget gitu, dan nggak lupa bersyukur karena gimana ya, ini kayak kado Natal buat saya sendiri, bangga lah gitu. Terima kasih juga gitu buat dukungan orang tua, teman, kakak, segalanya. Ya pasti perasaannya senang, terus bersyukur karena ini kali pertama saya ikut Mensetsu dan alhamdulillah bisa langsung lulus. Terus tidak lepas pasti dari campur tangan Tuhan. Ya dari aku sendiri sih kaget ya, soalnya kan nomornya aku tuh paling terakhir gitu dibilangin. Jadi aku kayak udah nggak lolos deh gitu. Tapi tiba-tiba sensei ngomong Ichiban gitu, jadi aku kaget, terharu, senang, campur aduk deh gitu. Jadi kayak percaya nggak percaya, bener nggak sih ini? Iya benar. Bahagia banget lah pokoknya. Puji Tuhan banget bisa lulus di wawancara pertama. Yang pertama kali ini wawancaranya. Terus bersyukur juga, ada sedihnya juga karena sebagian teman-temannya juga nggak lulus. Perasaan saya nih sangat senang setelah lulus dari Coba Simori. Alhamdulillah saya lulus. Tentunya bikurista, kaget, tentunya juga senang karena saya nggak nyangka bakalan lulus dari perusahaan ini. Nah, kalian udah lulus kan nih, pastinya ada perjuangannya dong ya. Nah, perjuangan dari awal sampai lulus itu gimana? Untuk perjuangan sendiri ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, itu segala harus sudah siap. Kemungkinan apapun yang terjadi itu harus sudah dipersiapkan agar saat wawancara itu bisa maksimal ya kan. Nggak dari hafalan atau dari pengetahuan, tapi juga dari segi agama kita harus juga banyak berdoa ya, seperti itu. Kalau dari saya sendiri, saya sudah persiapkan dari lama, soalnya kan sudah dikasih tahu basic-basicnya oleh senpai-senpai yang udah pertama kali datang, mulai dari latihan pinboard sampai mempersiapkan jikosoka yang bagus, yang sematang-matangnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada perusahaan, baik juga jawaban yang akan kita beri saat
orang perusahaan memberikan pertanyaan kepada kita, dan dari segi keagamaan harus banyak berdoa. Yang pastinya saya belajar dari yang pertama, karena memang ini interview saya yang kedua gitu. Jadi saya belajar dari kesalahan-kesalahan yang pertama. Saya belajar mungkin memperbaiki apa yang salah, mungkin dari Ciko Sokai atau dari penampilan saya saat wawancara. Kalau saya sih ya seperti yang saya bilang tadi, saya kan termasuk masih baru, jadi kayak apa ya, senang dikasih kesempatan sama LPPR, bersyukur, terima kasih sekali. Terus banyak senpai yang merangkul, jadi kayak yang kita, ayo kamu pasti bisa, biarpun masih baru, biarpun ini sensei juga gitu. Yang pertamanya tidak ini kan nggak ada juga hasil yang membuahkan hal baik kalau nggak ada usaha. Jadi usahanya memang benar-benar diusahain banget gitu. Jadi semua dari persiapan untuk wawancara, materi, segala macam dihafalin, yang perlu dihafalin, dan selalu belajar gitu. Dan gak lupa juga selalu mengucap syukur dan berdoa, karena semua atas dasar campur tangan Tuhan. Untuk usahanya sendiri, ya pasti lumayan keluar dari kebiasaan saya sehari-hari. Sekarang sudah lebih giat belajar, lebih termotivasi karena ingat orang tua di rumah. Perjuangannya panjang banget. Udah melalui Mensatsu 4 kali ya, ini keempat kalinya bisa lulus. Belajar pertama hiragana itu kita harus tidur sampai jam 3. Soalnya kan satu hari itu kita harus bisa 2 bab. Ngerti nggak ngerti kita harus ngerti gitu. Tapi dari cara seperti itu kita jadi ngerti ini pelajaran begini gitu. Jadi benar-benar perjuangannya tuh banyak banget. Ya sama sih perjuangannya dalam belajar bahasa Jepang kan nggak mudah untuk menghafal bahasa baru, menghafal kosakata baru, cara ngomong ini itu harus belajar sampai larut malam. Ya. Kemarin sebelum wawancara saya selalu latihan, belajar dan mencari kekurangan saya. Oke, dari saya sendiri ya, dari awal perjuangan saya mencari LPK tuh benar-benar sulit ya. Dari awalnya tuh saya menyaring beberapa LPK dan akhirnya LPPR Indonesia yang saya pilih. Kemudian dari LPK ini saya banyak belajar dan sangat banyak belajar tentang bahasa Jepang dan budaya Jepang ya. Bagaimana jatuh bangun saya ketika sedang belajar bahasa Jepang, harus begadang, menghafal pada waktu subuh, dan lain sebagainya. Banyak hal yang saya dapatkan di LPK ini. Jadi nggak cuma belajar doang gitu ya, tapi kita harus minta tolong sama Tuhan. Nah yang ketiga nih, pesan untuk teman yang mungkin belum dapat perusahaan nih, kira-kira gimana pesannya? Untuk pesan yang buat teman-teman yang belum lolos, jangan berkecil hati, jangan kecewa, tetap semangat ya, kan batik, tetap maksimalin lah apa yang kesempatan yang ada di hadapan kalian. Kalau mau ingin menggapai sesuatu itu harus maksimal mungkin, harus bisa ya, seperti itu saja. Iya, buat kawan-kawan yang belum dapat job, jangan berkecil hati, semua itu ada prosesnya. Kadang-kadang kita itu dikasih tantangan yang sulit ya, buat kita menguji kita, kedewasaan kita sampai di mana gitu. Tetap lakukan usaha terbaikmu, jangan pernah menyerah, ingat orang tuamu yang membiayai kamu di sini. Pesan untuk kalian yang belum mendapatkan job, tetap semangat. Di perjalanannya masih panjang, kalian LPPR juga pasti akan mengusahakan untuk kita semua, untuk kalian semua juga. Jadi tetap semangat, jangan menyerah.
Kalau saya semangat teman-teman gitu. Biarpun belum lulus, tapi LPPR itu tidak ada kesempatan datang satu kali. Jadi kita bisa mengulang lagi, masih ada kok job yang lain itu masih banyak. Semangat, terus belajar, jangan down, jangan berpikir yang tidak-tidak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Buat teman-teman yang belum dapat job, kalian harus tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur, dan terlebih dekat ke orang tua gitu. Intinya kalau kita juga sama Tuhan kita sendiri nggak mengucap syukur, gimana kita mau dikasih jalan menuju ke masa depan kita. Jadi intinya tetap semangat, tetap belajar. Buat teman-teman jangan nyerah, tetap semangat, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Mungkin di wawancara selanjutnya kalian bisa lulus, dan jangan lupa perbanyak doa dan serahkan semua hasilnya sama Tuhan. Semangat. Ya, buat temen yang belum dapat perusahaan, sabar aja. Aku yang udah sampai sekarang, aku tetap sabar bahwasanya Tuhan udah memberikan kita rezeki, bahwasanya kita akan dapat job gitu di LPPR ini. Jadi jangan kecewa, jangan down, tetap semangat aja. Ingat tujuan utama kita untuk ngebagiin orang tua kan. Jadi jangan sampai kamu berlarut-larut sedihnya, jangan. Pesannya sih ya tetap semangat kan. Kalau misalnya di sini gak lulus ya mungkin nanti di perusahaan lain itu lulus. Siapa tahu nasibnya di situ, keberuntungannya di situ bukan di sini. Untuk yang teman-teman belum dapat job, semangat dan jangan nyerah selagi masih berjuang. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan job, ya harus berusaha lebih giat lagi, dan tentunya teman-teman mempunyai rezeki yang sudah ada ketetapannya. Jadi saya sendiri sudah 2 kali mengikuti wawancara, mengikuti Mensetsu. Di wawancara kedua ini saya lolos di sini, berarti rezeki saya tuh di sini. Ya seperti itu mungkin. Sepatah 2 kata lembaga LPPR nih. Terima kasih ya, terutama untuk sensei-sensei yang telah membimbing saya, yang telah mengajari bukan cuma bahasa Jepang, melainkan juga tentang budaya, kedisiplinan, semua. Zenbuno koto shiete kurite arigatou gozaimasu. Buat lembaga LPPR sendiri, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena di sini saya diajari itu bukan cuma belajar bahasa Jepang atau bisa ngomong bahasa Jepang yang bagus, tetapi kita di sini juga diajari dengan tentang karakter gitu. Karakter yang paling utama. Percuma kita kerja di negeri orang kalau kita nggak punya karakter. Intinya kuatkan karaktermu, pasti kau bisa di negeri orang gitu. Untuk LPPR, terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk mencapai mimpi saya di sini. Dan untuk LPPR juga, terima kasih karena telah memberikan harapan-harapan untuk teman-teman yang ingin mencapai mimpi yang sama. Terima kasih banyak. Kalau saya domo arigatou gozaimashita untuk LPPR karena sudah memberikan saya jalan, sudah memberikan saya kesempatan juga. LPPR sudah memberikan saya semangat yang baru gitu. Jadi dengan lulusnya saya di sini membuat saya jadi semakin bersemangat. Ya, terima kasih buat Sacho, buat sensei-sensei yang udah sabar ngedidik kita, yang udah menjembati rezeki kita ke Jepang, yang udah tetap stay ngedukung kita gitu sampai kita bisa dapat job sampai sekarang. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk sensei-sensei yang ada di LPPR karena udah memberikan yang terbaik, udah selalu ngasih tahu hal-hal yang terbaik gitu. Kamu harus kayak gini kan. Senseinya juga memberikan yang terbaik, pasti pengen memberikan yang terbaik untuk Seito murid-muridnya.